Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan kembali materi metodologi penelitian kita kali ini, yaitu kita akan membahas terkait dengan bagaimana membuat bab 1 ya sebagai proposal penelitian ya. Di mana bab 1 ini sebetulnya kan memuat beberapa hal terkait dengan ruang lingkup penelitian, latar belakang penelitian, kemudian juga nanti ada rumusan masalah, tujuan penelitian ya, dan beberapa kontribusi penelitian. Baik, sebelumnya sebetulnya kan kita sudah pernah membahas tentang bagaimana menemukan sebuah fenomena masalah ya. Kita akan lebih praktis membahas bagaimana bab 1 ini disusun ya, bab 1 ini disusun. Baik, kalau kita melihat dari format dari suatu bab 1 gitu ya, kurang lebih umumnya hampir sama dengan seperti ini ya. Bahwa nah ini kalau kita lihat ya, kalau kita lihat di layar ini kan sebetulnya pertama kita akan melihat dulu dari judul ya. Judul ini yang nanti akan berdampak kepada isi penelitian itu seperti apa. Nah ini contoh, saya ngambil contoh salah satu contoh skripsi dengan judul dampak konten marketing terhadap minat berlangganan layanan web streaming View ya. Ini survei terhadap followers akun Instagram View Indonesia. Nah, ini salah satu judul yang sebetulnya cukup menarik dan kekinian karena memang dengan fenomena hari ini gitu ya, di mana penggunaan web streaming View ini cukup populer sebagai salah satu media entertainment ya, media entertainment atau media hiburan yang dijadikan sebagai alternatif masyarakat Indonesia untuk menonton. Nah, ini mencoba untuk penelitinya mencoba untuk menguji ya, apakah konten marketing ini dia punya dampak terhadap minat berlangganan layanan web streaming View tersebut. Nah, ketika kita menulis bab 1 ya, tentunya kan ketika kita menulis bab 1 tentunya di situ akan ada yang namanya latar belakang. Nah, saat ini karena memang kalian dihadapkan dengan kondisi pandemi ya, ataupun kondisi pandemi virus COVID-19, sehingga diharapkan di bab 1-nya kalian, di latar belakangnya kalian itu masuk kita singgung terkait dengan virus COVID-19 ya, pandemi virus COVID-19. Karena itu tentunya menunjukkan bahwa skripsinya kalian nanti itu menjadi salah satu skripsi yang memang muncul ataupun lahir di saat kondisi pandemi ya, pandemi saat ini gitu. Nah, sehingga ini diawali dengan fenomena COVID ya. Dan tolong nanti dihubungkan dengan penelitiannya teman-teman semua seperti apa. Kalau misalnya memang ada kecocokan bagus segala macam. Nah, ini kebetulan kan contoh ini mencoba mengkaitkan antara pandemi itu dengan kondisi menonton film, dan ternyata memang ada keterkaitannya antara pandemi ini gitu ya dengan penggunaan aplikasi View tersebut gitu kan, atau web streaming. Nah, kemudian teman-teman semua ketika menulis di latar belakang, maka teman-teman harus membahas dulu secara garis besar ya. Ini contoh, ini secara garis besarnya lihat dia membahas tentang upaya pemerintah untuk menutup sebagian aktivitas penayangan film bioskop ya, box office gitu kan. Sehingga dampaknya apa? Orang nggak bisa masuk ke bioskop kan karena COVID segala macam. Sehingga keinginan konsumen untuk menonton film di bioskop ini kan sebetulnya tinggi, sehingga muncullah video streaming. Nah, ini salah satu contoh. Nah, sehingga nanti ketika teman-teman bercerita tentang fenomena, bahas tuh fenomena secara praktisnya yang seperti apa, secara garis besarnya seperti apa. Jadi kalau saya menggambarkan eh, sebuah fenomena gitu kan, kalian akan menggambarkan fenomena itu begini nanti, mengkerucut. Jadi dari yang sifatnya general gitu ya, oke. Kemudian ini kan yang general, lalu kemudian nanti mengerucut lagi gitu ya, oke, sampai akhirnya nanti ke arah yang lebih spesifik. Nah gitu, jadi nggak tiba-tiba langsung to the point ke spesifik, tapi secara general dulu. Secara general seperti apa, lalu kemudian nanti ada turunannya seperti apa. Kalau misalnya memang bicara global, masuk dari global masuk ke nasional, nasional masuk ke lokal, baru spesifik kita bahas seperti itu. Nah ini salah satu contoh. Ya, jadi menulis bab 1 tersebut tentunya diantaranya guidance ataupun panduan-panduan yang bisa kalian gunakan, diantaranya model seperti tadi. Nah kemudian masih di latar belakang. Nah ini
sebaiknya kalian sudah mulai mencari beberapa data sekunder yang dijadikan sebagai supporting dalam menulis bab 1. Contoh ini misalnya Statista 2019. Dia menggambarkan the world's most popular video streaming services gitu kan. Saran saya kalau memungkinkan kalian bisa mendapatkan referensi data sekunder ini dari sumber yang lebih global itu bagus ya. Apalagi yang sudah bisa, ini kan contoh ini grafik penyedia layanan web streaming terpopuler di dunia gitu kan. Nah ini terus kemudian juga nanti masih kalian bisa dapat ada beberapa data misalnya yang ini kan ini lihat secara global nih ya. Secara global, nah ini bagus nih buat poin pentingnya dari sebuah penelitian kalian. Terus kemudian nanti juga ada juga data yang berbeda, misalnya ini kata data ya. Kata data itu menjawab tentang jumlah pelanggan Netflix di Indonesia dari tahun ke tahun. Nah, ini menggambarkan fenomena juga sama ya. Jadi nggak cuma melulu pernyataan kita ya, nggak cuma melulu pernyataan kita, nggak cuma melulu pernyataan dari orang lain, tapi juga nanti ada dalam bentuk grafik ya, grafik atau data yang menunjukkan sebagai data sekunder ya tentunya, yang menunjukkan fenomena hari ini. Nah, kan ini ada 2 data yang cukup bagus nih ya. Dia punya kekuatan. Baru setelah itu dia bisa bahas ya, ini dibahas. Nah, ini boleh jadikan ini nanti juga kalian sudah copy di e-learning, silahkan dijadikan salah satu panduan untuk penulis ya. Baru nanti sini mulai contoh ya, karena memang misalnya ini konteksnya penggunaan internet di Indonesia biasanya umum ya. Umum kalau kawan-kawan yang meneliti menggunakan media digital, biasanya mereka akan memasukkan data dari Hootsuite ya, ini 2019 gitu kan. Hootsuite itu pengguna ya, pengguna masyarakat yang menghabiskan waktu untuk menggunakan media gitu ya. Ada yang menggunakan searching ya, ada yang chatting di sini ya, lalu kemudian juga ada yang menggunakan media streaming, ada juga yang menggunakan media streaming musik ya, musik maupun video. Nah, lalu kemudian mulai mengkerucut dia bahas tentang penggunaan media sosial terus ya. Lalu kemudian muncul lagi, nah ini kan most active social media platform misalnya. Ini masih sumbernya Hootsuite ya. Nanti kalian juga sama kalau memang memungkinkan silakan masuk. Atau misalnya konsentrasi keuangan itu bisa menggunakan data misalnya dari bursa BI ya, Bursa Efek Indonesia gitu. Itu boleh silakan. Nanti ditunjukkan tuh grafiknya. Ini sebagai apa? Sebagai data sekunder yang memperkuat penelitian teman-teman di latar belakang. Nah, ini salah satu contoh ya. Nah, ini bahas media sosial, Instagram segala macam ya. Ini masih mulai mengerucut. Boleh nanti ada konten marketing di sana ya. Di sini mulai ada dibahas tentang konten marketing. Nah, ini. Nah, sehingga di sini kan, nah ini sudah mulai nih. Nah, masuk memunculkan di situ ada penelitian terdahulu ya. Penelitian terdahulu gitu kan mengatakan bahwa konten marketing memiliki tingkat hubungan yang positif dan efektif dalam memengaruhi keputusan pembelian konsumen. Nah, ini jadi sudah mulai menyisipkan penelitian terdahulu ya. Nah, untuk memperkuat penelitian teman-teman semua, satu pertama tadi bicara masalah data sekunder ya. Data sekunder, lalu kemudian diperkuat dengan penelitian terdahulu, lalu kemudian teman-teman silakan melakukan yang namanya pra-penelitian. Jadi peneliti ini melakukan pra-penelitian dengan menyebar kuesioner ya kepada minimal 30 responden ya. Nah, kemudian dapatlah data ini. Nah, data ini menunjukkan ya ini pra-penelitian. Misalnya ini tanggapan responden mengenai media alternatif yang dipilih sebagai sarana baru untuk menonton film gitu ya. Ternyata di sini muncul layanan web streaming yang terbesar ya, web streaming yang terbesar. Gitu, sehingga di sini memperkuat lagi penelitiannya seperti apa. Jadi saran saya di dalam menulis bab 1 nanti, nanti juga masuk ke dalam tugas, karena tugas minggu ini terkait dengan menulis bab 1, silakan kalian melakukan yang namanya pra penelitian ya kepada minimal 30 responden. Nah, sebenarnya ada 2. Kalau misalnya memang kalian kalau misalnya pra penelitian itu bisa menggunakan responden sebagai sumber atau referensi yang digunakan sebagai memperkuat penelitian teman-teman semua. Yang kedua, teman-teman bisa melakukan yang namanya wawancara. Ya, teknik wawancara itu juga bagian dari pra penelitian. Nanti hasil wawancaranya silakan teman-teman masukkan ke ke bab 1 ini
di latar belakang. Jadi latar belakang ini menggambarkan bagaimana hasil wawancara itu memperkuat penelitian yang teman-teman lakukan. Ini diantaranya seperti itu ya. Nah, nanti dimasukkan nih di bab 1, baik itu pra penelitian maupun hasil wawancara. Nah, ini boleh milih satu. Apakah teman-teman mau menggunakan pra penelitian dengan menyebar kepada menyebar kuesioner kepada responden ya, atau teman-teman melakukan wawancara. Wawancaranya boleh dengan konsumen atau wawancaranya dengan pemilik perusahaan atau dengan expert. Nah, itu boleh silakan. Yang penting nanti dimasukkan ya, di bab 1-nya dimasukkan pra penelitian. Nah, sehingga setelah kita melakukan pra penelitian, muncullah jadi di sini nanti muncul bahwa kenapa sih kita memilih misalnya meneliti view ya dengan presentasi yang lebih rendah misalnya contohnya. Kenapa tidak Netflix dan sebagainya. Ini salah satu contoh ya. Ini layanan web streamingnya. Nah, ini lihat hasil pra penelitian. Ini kan memperkuat penelitian teman-teman. Nah, sehingga proposal teman-teman ketika nanti akan diajukan, satu tadi sudah menggambarkan fenomena secara global, secara general, lalu kemudian berikutnya tadi bicara terkait dengan penelitian terdahulu, lalu kemudian ada pra penelitian. Ini menjadi kekuatan penuh. Jadi ketika nanti ditanya, kenapa memilih ini? Ada jawabannya. Nah, termasuk di dalamnya nanti kenapa menggunakan metode ini, kenapa menggunakan variabel ini yang digunakan sebagai penelitian itu juga harus terjawab. Nah, yang paling mudah itu biasanya dikaitkan dengan penelitian terdahulu tadi, gitu. Nah, inilah salah satu cara di dalam menulis bab 1 ya, bab 1. Sehingga yang saya harapkan tugas ini atau untuk penyempurnaan kan kemarin kalian sudah membuat bab 1 ya, masih secara general. Silakan kalian memperbaiki kembali bab 1-nya, fenomenanya sehingga unsur-unsur yang tadi yang sudah kita bahas itu masuk semua. Termasuk ini ya, di sini sudah membahas sedikit tentang View Indonesia ya. Ini ada aplikasinya di Instagram ya. Lalu kemudian ini kan karena bicara konten ya, konten marketing. Nah, ini contoh salah satu konten marketing segala macam. Nah, ya. Nah, ini ada keterkaitannya. Baru setelah itu latar belakangnya sudah tuntas, nanti kalian simpulkan di paragraf terakhir. Jadi setelah dengan latar belakang yang sudah ditulis gitu kan, maka disimpulkan bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka penelitian ini judul ini. Gitu. Jadi menyimpulkan judul ini gini. Jadi kenapa memilih judul tersebut? Karena tadi sudah dibahas di latar belakang. Gitu. Itu urutan benang merahnya. Baru setelah itu kalian masuk ke rumusan masalah. Rumusan masalah itu biasanya ada bentuk pertanyaan ya. Ketika pertama bagaimana gambaran mengenai konten marketing yang dilakukan akun View Indonesia menurut followers akun View Indonesia. Terus kemudian yang keduanya bagaimana gambaran minat konsumen untuk berlangganan. Terus kemudian yang berikutnya bagaimana pengaruh konten marketing dalam mempengaruhi minat konsumen. Nah, itu rumusan masalah ya. Rumusan masalah konsisten dengan tujuan penelitian. Kalau rumusan masalah itu pertanyaan, kalau tujuan penelitian itu pernyataan. Jadi mengetahui biasanya bahasa seperti itu. Tapi sama ya, sebenarnya sama. Mengetahui gambaran, mengetahui pengaruh dari konten marketing terhadap minat konsumen. Nah, baru nanti bicara masalah manfaat penelitian. Manfaat penelitian itu nanti dikaitkan dengan dua hal ya. Yang pertama manfaat secara teoritis, lalu yang kedua manfaat secara praktis. Nah, kemudian juga sebenarnya nanti juga boleh ditambahkan juga manfaat teoritis ya. Manfaat teoritis lalu manfaat praktisnya bagi penulis, bagi akademisi dan juga bagi perusahaan. Ini salah satu contoh menulis bab 1 yang minimal mendekati ideal. Ya, nah silakan selamat mengerjakan untuk bab 1-nya dan mohon sekali lagi dibuat lebih serius untuk menulis bab 1 karena bab 1 ini mukanya penelitian. Penelitian itu akan ditunjukkan, muka penelitian itu akan ditujukan pada bab 1 sehingga kaidah-kaidah penulisan mulai dari bicara masalah fenomena praktis dan juga fenomena teori, muncul di sana ada sebuah research gap. Nah, ini salah satu menjadi kekhasan maupun ciri dari penelitian yang akan kalian lakukan. Sehingga ketika penelitian tersebut sudah tergambarkan lebih bagus dengan bab 1, ada di bab 1, maka kemarin ya tugas kemarin kalian menulis bab 2, nah itu bab 2 itu sebenarnya mensupport dari bab 1 tadi. Ya, baik.
Sementara itu dulu yang saya akan sampaikan hari ini, dan sekali lagi semangat, tetap tetap menjaga protokol kesehatan, dan juga saya titip bahwa tolong untuk yang bab 1 ini lebih diseriuskan ya. Karena ini bukan semata-mata untuk mengumpulkan tugas saja, tapi teman-teman juga lebih kepada bagaimana teman-teman membuat bab 1 ini memang dengan kesungguhan gitu ya. Baik, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.